Upaya klub-klub Arab Saudi membesarkan pamor liga mereka tak lagi semata bergantung pada perekrutan bintang kelas dunia. Media Inggris menilai, salah satu cara efektif untuk memperluas jangkauan Saudi Pro League adalah dengan menggait pemain asal Indonesia. Selain performa di lapangan, kehadiran pemain Indonesia dinilai mampu mendatangkan eksposur digital yang signifikan. Pandangan tersebut disampaikan kolumnis The Guardian, John Durden. Menurut Durden, langkah tersebut bisa memberikan dampak besar, terutama di ranah media sosial. Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Sejumlah contoh menunjukkan bahwa kehadiran pemain Indonesia kerap diikuti lonjakan signifikan jumlah pengikut klub di platform digital. Terlihat saat Jay Itzes bergabung dengan Sassuolo pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal Italia itu mencatat kenaikan signifikan jumlah pengikut dalam waktu singkat. Sassuolo yang sebelumnya memiliki sekitar 300.000 pengikut, melonjak menjadi 400.000 dalam kurun kurang dari 48 jam setelah Jay Itzes resmi bergabung. Kini, klub berjuluk I Nero Verdi tersebut tercatat memiliki sekitar 505.000 pengikut. Media Kanada Waking the Red melaporkan John Herdman telah sepakat menekan kontrak sepanjang 2 tahun sebagai pelatih timnas Indonesia. Herdman dikabarkan juga diberikan opsi perpanjangan kontrak selama 2 musim hingga 2030. John Herdman kabarnya akan mendapatkan gaji sebesar $40.000 AS atau sekitar Rp670.892.000 per bulannya. Adapun target utama John Herdman adalah membawa Indonesia lolos ke babak perempat final Piala Asia 2027. Selain itu, John Herdman juga akan menjadi pelatih timnas U23 Indonesia. Terlepas dari itu, John Herdman sempat dikaitkan bakal menukangi timnas Honduras maupun pengganti Steve McLaren di timnas Jamaika. Waking the Red menyebut struktur kontrak yang ditawarkan PSSI lebih menarik. Toronto FC merupakan tim terakhir yang dilatih oleh Herdman. Pelatih berkebangsaan Inggris itu mundur dari kursi pelatih Toronto FC pada November 2024 silam. Sebelum menjadi pelatih Toronto FC, Herdman menghabiskan karirnya sebagai juru taktik tim nasional putri Selandia Baru, timnas putri Kanada, hingga timnas Kanada pada periode 2018-2023. Calon pelatih kepala tim nasional Indonesia, John Herdman, diketahui melakukan pertemuan dengan salah satu pemain keturunan yang berkarir di Liga Inggris, yakni Pascal Struijk. Pertemuan ini menandai langkah awal dalam proses pendekatan untuk menaturalisasi bek tangguh milik Leeds United tersebut. Struijk merupakan pemain berdarah Indonesia yang saat ini masih aktif membela klub asal Inggris dan dikenal memiliki kualitas permainan di atas rata-rata. Jika proses naturalisasi berjalan lancar dan Struijk resmi bergabung dengan timnas Garuda, maka ia disebut-sebut akan menjadi pemain termahal yang pernah membela timnas Indonesia. Dalam beberapa musim terakhir, Struijk menunjukkan performa konsisten bersama Leeds United. Meskipun timnya sempat terdegradasi dari Liga Premier Inggris, kualitas pribadi pemain kelahiran Belgia tersebut tak luntur. Ia tetap dipercaya menjadi starter di lini pertahanan dan mencatatkan menit bermain tinggi, memperkuat posisinya sebagai andalan di klub. Jika Struijk benar-benar dinaturalisasi dan bergabung dengan timnas, maka ia tidak hanya memperkuat lini belakang skuad Garuda, tetapi juga menambah nilai pasar tim secara keseluruhan. Dengan nilai pasar yang diperkirakan mencapai jutaan euro, Struijk dapat memberikan dampak signifikan dari segi kualitas permainan maupun daya tarik internasional timnas Indonesia. PSSI belum memberikan pernyataan resmi terkait hasil pertemuan antara Kluivert dan Struijk. Namun, publik sepak bola nasional menyambut positif kabar ini dan berharap proses naturalisasi berjalan lancar demi mendongkrak prestasi. Pelatih anyar Timnas U20 Indonesia, Nova Arianto, mengungkapkan terdapat 15 hingga 20 pemain diaspora yang berpotensi memperkuat skuad Garuda Nusantara. Nova menyatakan bahwa jumlah tersebut masih merupakan data mentah yang perlu dikurasi lebih dalam terkait latar belakang dan gaya bermain masing-masing pemain. Pria asal Semarang itu menegaskan akan melakukan seleksi secara mendalam dengan menonton video permainan para calon pemain untuk menyesuaikan dengan kriteria yang dibutuhkan timnas. Pemain diaspora cukup banyak, ada sekitar 15 atau 20 pemain, ujar Nova.
Nova menjelaskan bahwa pihaknya akan berkomunikasi dengan Direktur Teknik PSSI, Alex Driggers, untuk mempersiapkan beberapa pemain diaspora yang akan dipanggil. Kesempatan untuk melihat kualitas pemain diaspora ini akan dimanfaatkan pada agenda FIFA Matchday yang akan berlangsung pada bulan Maret mendatang. Mantan pelatih Timnas U17 Indonesia itu juga memastikan akan ada penambahan nama-nama baru untuk pemain diaspora dalam skuad yang akan dibentuknya. Nova mengakui bahwa beberapa nama yang masuk ke dalam daftar pemain adalah berkat usulan dari Simon Tahamata, selaku kepala pemandu bakat tim nasional. Ia mengaku belum banyak mengenal pemain-pemain diaspora tersebut, namun merasa bersyukur dengan kualitas pemain yang cukup baik. Pengamat sepak bola nasional Binder Singh menyoroti karakter unik calon pelatih Timnas Indonesia, John Hurtman, yang dinilai gemar melancarkan perang psikologis atau Cywar menjelang pertandingan. Bung Binder, sapaan akrabnya, melihat adanya kemiripan antara metode pelatih berkebangsaan Inggris tersebut dengan pelatih manajer legendaris asal Portugal, Jose Mourinho, dalam hal meruntuhkan mental lawan. Sebagaimana diketahui, John Hurtman dikabarkan akan segera menjadi pelatih Timnas Indonesia. Belakangan ini, pelatih berpaspor Inggris itu kabarnya sudah menyetujui kontrak yang disodorkan oleh PSSI. Walau demikian, Hurtman masih belum secara resmi menandatangani kontrak. Bung Binder mengatakan tawaran PSSI berhasil membuat Hurtman memilih Timnas Indonesia ketimbang negara lainnya. Mendekati penandatanganan kontrak dengan Timnas Indonesia, Hurtman disebut sebagai pelatih yang gemar Cywar. Menurut Bung Binder, metode ini dia lakukan sebelum pertandingan untuk menurunkan mental lawan. Diketahui metode seperti ini memang sering dilakukan oleh beberapa pelatih lewat serangan perkataan di konferensi pers. Salah satu juru taktik yang terkenal dengan metode ini adalah Jose Mourinho yang pernah menukangi Chelsea, Inter Milan, hingga Real Madrid. John Hurtman biasa Cywar juga nih sebelum pertandingan. Nah, ini menarik juga nanti bagi kita ada bumbu-bumbu juga kan? Dia sering Cywar juga, mirip-mirip Jose Mourinho lah, ungkap Bung Binder. Walau begitu, Bung Binder menilai Hurtman adalah pelatih yang mempunyai disiplin tinggi, terkhusus pada seleksi pemain untuk timnya. Oleh karena itu, Bung Binder meminta hal-hal teknis seperti ini tak diganggu oleh siapa. Bek Timnas Indonesia Kevin Dix berkesempatan bersua Jensen Silt, pemain keturunan merah putih dalam laga di Liga Jerman, Bundesliga. Pertemuan keduanya terjadi saat klub Kevin Dix, Borussia Mönchengladbach bersua Wolfsburg yang diperkuat Jensen Silt di Borussia Park Sabtu. Kevin Dix memegang rekor sebagai pemain Indonesia pertama, mengaku bangga. Dalam pertandingan itu, Kevin Dix bermain sebagai starter di posisi bek selama pertandingan berjalan. Sementara pemain keturunan Indonesia lainnya, Jensen Silt, dipasang sebagai bek tengah di Wolfsburg. Ia yang memiliki darah Indonesia dari kakek yang berasal dari Maluku. Dix mengaku sempat berbincang dengan Silt setelah pertandingan. Saya sebenarnya sempat berbicara dengan seorang pemain di pertandingan terakhir, Silt dari Wolfsburg, ujar Kevin Dix. Jensen Silt merasa dekat dengan Indonesia melalui makanan. Pemain 22 tahun itu ingin meniti karirnya terlebih dulu di klub. Ia belum memikirkan timnas yang akan dibela. Jensen Silt ialah pemain yang dipinjam Wolfsburg dari tim Liga Inggris Premier League Sunderland. Sebelum dipinjamkan ke Wolfsburg, Silt sempat bermain dalam 2 pertandingan Sunderland di Premier League 2025-2026. Saat ini, ia menjadi pemain utama Wolfsburg dengan sudah tampil 8 pertandingan. Peluang kapten Timnas Indonesia Jay Itzes melanjutkan karir di Serie A bersama AC Milan kian terbuka. Rumor kepindahan bek tengah tersebut ke San Siro disebut mengalami peningkatan cukup signifikan. Situs penyedia data statistik sekaligus pemantau pergerakan rumor transfer pemain, Transfermarkt, mencatat peluang terjadinya transfer Jay Itzes ke AC Milan kini mencapai 61%. Angka tersebut menunjukkan adanya minat dari klub raksasa Italia terhadap pemain andalan Timnas Indonesia itu. AC Milan dikabarkan terus memantau perkembangan Jay Itzes jelang bursa transfer musim dingin. Meski demikian, hingga saat ini manajemen Rossoneri belum melayangkan penawaran resmi kepada Sassuolo selaku pemilik sah sang pemain. Tambahan amunisi di lini belakang disebut menjadi alasan utama tenaga Jay Itzes sangat dibutuhkan di Milan. Pelatih AC Milan, Massimiliano Allegri, disebut belum sepenuhnya puas dengan performa barisan pertahanan timnya musim ini.